Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit yang dapat berpindah dari satu individu ke individu lain. Baik secara langsung maupun tidak langsung, penyakit ini sering kali ditularkan melalui otak, melalui kontak fisik cairan tubuh, udara, makanan, atau minuman yang terkontaminasi, atau melalui faktor seperti nyamuk atau kutu. Ciri penyakit menular ada beberapa, yaitu yang pertama, dapat berpindah dari satu individu ke individu lain. Dan yang kedua, disebabkan oleh agen infeksi atau patogen. Nah, yang ketiga itu penularan dapat terjadi melalui berbagai cara seperti udara kontak langsung atau makanan. Nah, contoh penyakit menular yaitu seperti virus COVID-19, influenza, hepatitis, dan HIV atau AIDS. Bakteri adalah tuberkulosis atau TBC, kolera, dan difteri. Parasit adalah malaria dan toksoplasmosis. Jamur, kandidiasis, dan kurap. Nah, sekarang itu pencegahan penyakit menular. Yang pertama, kita harus sering mencuci tangan secara rutin. Dan kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan agar menghindari kontak dengan penderita, melakukan vaksinasi, dan menggunakan alat perlindungan seperti masker atau sarung tangan. Nah, penyakit menular dapat dicegah dan dikontrol dengan kesadaran kesehatan masyarakat yang baik dan penerapan perilaku kehidupan bersih. Penyakit menular dan penyakit tidak menular memiliki perbedaan mendasar berdasarkan penyebab, cara penularan, dan sifat. Berikut adalah perbedaannya. Yang pertama itu penyakit menular. Nah, penyakit yang disebabkan oleh agen infeksi seperti virus, bakteri, jamur, atau parasit memiliki yang dapat ditularkan dari satu individu ke individu lain. Sekarang proses penyebabnya. Mikroorganisme patogen atau virus, bakteri, jamur, dan parasit. Itulah beberapa penyebab dari mikroorganisme patogen. Dan sekarang cara penularannya. Cara penularan secara langsung memiliki melalui kontak fisik, cairan tubuh, atau hubungan seksual. Sekarang kita melanjut ke secara tidak langsung, yaitu melalui udara, makanan, atau minuman yang terkontaminasi atau faktor seperti nyamuk. Contoh seperti virus COVID-19, influenza, hepatitis, HIV, atau AIDS, tuberkulosis atau TBC, kolera, difteri,
malaria, toxoplasmosis, kandidiasis, dan kurap. Nah, sekarang kita masuk ke pencegahannya. Pencegahannya yaitu vaksinasi, menjaga kebersihan, menggunakan alat pelindung, dan menghindari kontak dengan penderita. Yang kedua, penyakit tidak menular. Penyakit yang tidak disebabkan oleh agen infeksi dan tidak dapat ditularkan dari satu individu ke individu lain. Dan penyebabnya yaitu faktor genetik, gaya hidup tidak sehat, atau kondisi lingkungan. Dan cara penularannya yaitu tidak menular disebabkan oleh faktor internal atau eksternal yang tidak melibatkan infeksi. Contoh dari penyakit yang tidak menular: kronis, diabetes, hipertensi, penyakit jantung, koroner. Genetik yaitu thalassemia, hemofila, dan lainnya yaitu kanker, asma, osteoporosis. Dan kita sekarang masuk ke pencegahannya. Pencegahannya yaitu mengadopsi gaya hidup sehat seperti pola makan seimbang, olahraga rutin, dan menghindari kebiasaan buruk atau merokok dan alkohol. Perbedaan ini penting untuk menentukan langkah pencegahan dan pengobatan yang tepat. Tindakan preventif. Penyakit menular bertujuan untuk mengurangi risiko penyebaran dan penularan penyakit. Berikut adalah langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Yang pertama, menjaga kebersihan diri. Cuci tangan secara rutin dengan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan, setelah makan, setelah menggunakan toilet, dan setelah kontak dengan benda kotor. Mandi secara teratur untuk menghilangkan kotoran mikroorganisme dari tubuh. Menjaga kebersihan mulut dan gigi untuk mencegah infeksi olar. Dan yang kedua, vaksinasi. Melakukan vaksinasi sesuai jadwal untuk mencegah penyakit seperti COVID-19, hepatitis, difteri, TBC, campak, atau polio. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Membersihkan rumah dan tempat kerja secara rutin. Mengelola sampah dengan baik agar tidak menjadi sarang penyakit. Menghindari genangan air untuk mencegah berkembangnya faktor seperti nyamuk, penyebab malaria, dan demam berdarah. Dan yang keempat, menghindari kontak langsung dengan penderita. Menggunakan masker atau alat pelindung jika harus berinteraksi dengan penderita penyakit menular. Menjaga jarak fisik dengan individu yang sedang sakit. Yang kelima,
menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), mengkonsumsi makanan bergizi seimbang untuk meningkatkan imunitas tubuh, minum air yang sudah dimasak atau disterilkan untuk mencegah infeksi saluran pencernaan, berolahraga secara rutin untuk menjaga daya tahan tubuh. 6. Menghindari perilaku berisiko. Menggunakan alat pelindung seperti kondom saat berhubungan seksual untuk mencegah penyakit seperti HIV atau AIDS atau sifilis. Tidak berbagai alat pribadi seperti pisau, cukur, sikat gigi, atau jarum suntik. 7. Mencegah penularan melalui hewan atau vektor. Melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN untuk mencegah penyakit seperti malaria, demam berdarah. Memberikan vaksin dan perawatan hewan peliharaan untuk mencegah zoonosis atau penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Dan yang ke-8, edukasi dan kesadaran masyarakat. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan mengenali tanda-tanda penyakit menular, dan meningkatkan kesadaran untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika muncul gejala-gejala penyakit. Dan yang ke-9 itu pengendalian penyakit di tempat umum. Menyediakan fasilitas cuci tangan di tempat umum seperti di tempat-tempat yang ada di daerah kita. Mengatur fasilitas udara, mengatur ventilasi udara yang baik di tempat kerja atau sekolah untuk mencegah penyebaran melalui udara. Tindakan preventif ini efektif bila dilakukan secara konsisten oleh individu maupun komunitas untuk menekankan penyebaran penyakit menular. Pengorbanan terhadap penyakit menular mengacu pada usaha, waktu, tenaga, bahkan hal-hal yang harus dikorbankan oleh individu, masyarakat, atau negara dalam upaya mencegah, mengendalikan, atau mengobati penyakit menular. Berikut adalah beberapa contoh pengorbanan tersebut. Yang pertama, pengorbanan individu, kesehatan dan waktu. Orang yang terinfeksi harus menjalani isolasi atau karantina untuk mencegah penularan, yang bisa mengorbankan waktu produktif dan aktivitas sosial mereka. Penderita seringkali harus mengubah gaya hidup seperti menghindari kontak fisik dengan keluarga atau rekan kerja. Dan yang paling banyak itu biaya pengobatan. Banyak individu yang harus mengeluarkan biaya besar untuk pemeriksaan obat-obatan atau perawatan medis, psikologi, dan emosional. Stigma sosial terhadap penderita penyakit menular, misalnya HIV atau AIDS atau TBC, sering menyebabkan tekanan psikologis, kehilangan pekerjaan, pendidikan akibat penyakit.
Dan yang kedua, pengorbanan keluarga. Dukungan finalis, keluarga seringkali harus membantu membiayai pengobatan atau kebutuhan sehari-hari penderita. Waktu dan perhatian. Merawat anggota keluarga yang sakit membutuhkan dedikasi waktu yang kadang mengorbankan pekerjaan atau aktivitas lain. Dan yang ketiga, pengorbanan masyarakat, yang terutama itu ekonomi. Pandemi seperti COVID-19 menunjukkan dampak besar terhadap ekonomi global, di mana banyak usaha harus tertutup dan jutaan orang kehilangan pendidikan. Penutupan sekolah untuk mencegah penularan penyakit mengaruhi proses belajar mengajar dan perkembangan anak. Mobilitas sosial. Pembatasan sosial dilarang. Larangan perjalanan dan karantina wilayah menghambat interaksi sosial dan aktivitas masyarakat. Nah, yang keempat, pengorbanan negara. Biaya besar untuk pengadilan dan penanganan penyakit. Pemerintah harus mengalokasikan dana besar untuk vaksinasi, pengobatan, fasilitas kesehatan, dan kampanye kesehatan masyarakat. Pengorbanan sumber daya. Tenaga medis dan fasilitas kesehatan dialihkan untuk menangani penyakit menular tertentu, sehingga pelayanan untuk penyakit lain bisa terganggu. Dan sekarang, kerugian ekonomi nasional. Penurunan produktivitas akibat tingginya angka infeksi dan pembatasan aktivitas. 5. Pengorbanan tenaga kesehatan. Risiko kesehatan. Dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya seringkali terpapar penyakit menular saat merawat pasien. Waktu dan tenaga. Tenaga kesehatan bekerja berjam-jam tanpa jeda selama wabah atau pandemi itu selesai. Kehilangan kehidupan pribadi. Dalam situasi seperti pandemi, banyak tenaga medis yang harus berpisah dari keluarga untuk mencegah risiko penularan. 6. Pengorbanan global. Kerjasama internasional. Negara-negara harus bekerja sama dalam penelitian, distribusi vaksin, dan berbagi informasi tentang pengendalian penyakit. Penundaan pembangunan. Faktor terhadap pengadilan penyakit seringkali mengorbankan prioritas lain seperti pembangunan ekonomi atau infrastruktur. Pengorbanan ini menekankan pentingnya solidaritas, kesadaran, dan tindakan kolektif dalam menghadapi penyakit menular, baik untuk melindungi individu maupun masyarakat secara luas. Nah, kita sekarang masuk ke kesimpulan. Jenis penyakit menular
Tindakan preventif dan pengobatan. 1. Penyakit menular. Penyakit menular disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, atau parasit yang dapat berpindah dari satu individu ke individu lain. Berdasarkan penyebabnya, jenis-jenis penyakit menular meliputi disebabkan oleh virus COVID-19, influenza, hepatitis, dan HIV atau AIDS. Disebabkan oleh bakteri TBC, difteri, kolera, dan tifus. Disebabkan oleh parasit malaria dan toxoplasmosis. Disebabkan oleh jamur, kandidiasi, dan kura. Penyakit menular menyebar melalui udara, kontak langsung, makanan atau minuman yang terkontaminasi, atau vektor seperti nyamuk. 2. Tindakan preventif penyakit menular. Langkah-langkah pencegahan bertujuan untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit menular. Tindakan utama meliputi kebersihan diri, cuci tangan, mandi, dan menjaga kebersihan mulut. Dan yang paling penting itu vaksinasi agar melindungi tubuh dari penyakit tertentu seperti polio, hepatitis, dan COVID-19. Dan tidak kalah penting juga kebersihan lingkungan. Membersihkan tempat tinggal dan mencegah genangan air itu sangat penting agar nyamuk tidak berkembang biak. Menghindari kontak dengan penderita. Gunakan masker, jaga jarak, dan hindari berbagi barang pribadi. Hidup sehat, yaitu pola makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup untuk meningkatkan imunitas. Pemberantasan vektor, yaitu lakukanlah pencegahan terhadap nyamuk atau hewan yang pembawa penyakit. 3. Pengobatan terhadap penyakit menular. Pengobatan penyakit menular tergantung pada penyebabnya. Infeksi virus yaitu biasanya ditangani dengan antiviral, misalnya obat antiretroviral untuk HIV, atau terapi sportif untuk memperkuat daya tahan tubuh. Interaksi bakteri diobati dengan antibiotik seperti rifampicin untuk TBC. Infeksi jamur menggunakan anti jamur, misalnya fluconazole untuk kandidiasi. Infeksi parasit yaitu menggunakan antiparasit seperti artemisinin untuk malaria. Selain pengobatan medis, istirahat cukup, pola makan sehat, dan kepatuhan pada anjuran dokter juga sangat penting dalam proses pemulihan. Kesimpulan, penyakit menular dapat dicegah melalui kebersihan diri, vaksinasi, dan pola hidup sehat. Jika
terinfeksi, diagnosis dini, dan pengobatan yang tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi. Kolaborasi antara individu, masyarakat, dan pemerintah menjadi kunci untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular secara efektif.